Bab ke-138, Nathan sakit. Lucy tengah kebingungan mencari ukuran pakaian Nathan, apalagi saat temannya itu dihubungi tidak bisa. Duh, berapa ya ukuran baju Nathan? Dia ini lagi ngapain sih kok gak diangkat teleponku? Gumam Lucy sedikit kesal. Apalagi saat dia memegang kotak celana dalam. Dalam hatinya tertawa terus mengingat dirinya yang dulu juga meminta bantuan untuk membelikan hal yang sama bahkan juga pembalut. Benar kata Nathan, pertemanan kita ini tergolong aneh. Karena urusan yang sangat privasi saja kita saling membantu seperti ini. Batin Lucy yang tiba-tiba memerah wajahnya. Lucy berpikir, andaikan dia hidup berdua dengan Nathan tidak buruk juga. Hanya saja saat ini dia masih belum bisa yakin sepenuhnya, takutnya ketika memulai melangkah justru Nathan masih dihantui oleh masa lalu itu hanya akan menjadi duri dalam hidupnya. Aku tidak mau memikirkan sesuatu yang hanya akan membuat aku bingung dan bersedih. Sebaiknya aku segera membeli dan pulang. Gumam Lucy menyemangati dirinya sendiri. Lucy langsung pulang ketika semua yang dia butuhkan terbeli. Akan tetapi saat dia mengetuk pintu tidak ada sahutan dari dalam kamar Nathan. Karena cemas dia pun segera masuk begitu saja dan mendapati Nathan tengah berselimut sambil tiduran. Nathan, aku sudah membeli apa yang kamu butuhkan. Ucap Lucy. Oh kamu sudah pulang, taruh saja di sana. Terima kasih banyak ya. Jawab Nathan lemas. Lucy merasa ada yang tidak beres. Dia memberanikan diri untuk menyentuh dahi Nathan secara perlahan. Apa yang kamu lakukan? Tanya Nathan kaget. Maaf, aku hanya ingin memberi kasar saja. Sepertinya kamu demam. Jawab Lucy menjelaskan. Aku memang sakit kepala dan meriang, rasanya dingin sekali. Jawab Nathan apa adanya. Astaga, untung saja aku tadi juga membeli persiapan obat. Kamu tunggu sini biar aku siapkan dulu. Setelah Lucy merasa khawatir juga. Karena sudah malam dan tidak mungkin memasak, Lucy menyiapkan roti sebagai pengganjal perut sebelum minum obat Nathan. Sekembalinya dia ke kamar Nathan, lelaki itu sudah memakai pakaian dan duduk bersandar di tempat tidur. Wajah Nathan sangat pucat, membuat Lucy semakin heran sebab tadi baik-baik saja. Nah, kamu makan roti dulu ya. Ini sudah malam aku tidak mau membuat bubur. Bujuk Lucy. Bukannya tidak mau, tapi karena kamu tidak bisa kan? Balas Nathan. Kamu sedang sakit, jangan mengejek aku gitu. Di sini selain aku siapa lagi yang akan merawatmu? Sergah Lucy. Ya, aku tidak bermaksud mau mengejek kamu kok. Ya udah kalau gitu bantu aku makan dong, tangan aku lemas sekali. Pinta Nathan. Lucy mengembuskan napas perlahan, padahal dia berniat ingin menghindari Nathan tetapi malah berujung seperti ini. Dia juga tidak tega membiarkan Nathan sendirian dalam kondisi yang melas. Lucy mulai menyuapi Nata, tetapi bibirnya juga tidak bisa berhenti mengomel. Nah, kamu tadi kan baik-baik saja. Kenapa bisa seperti ini? Lagian kenapa sih malam-malam kamu mandi tanpa melepas pakaian? Apakah kamu ini sedang stres lalu bermain air seperti anak kecil? Bla, bla, bla. Lucy terus mengomel, seperti suara reporter yang tengah membicarakan situasi pertandingan sepak bola. Nathan hanya tersenyum saja, entah kenapa suara Lucy seperti bom nuklir justru terdengar indah di telinganya. Sepertinya aku ini memang sedang tidak beres. Batin Nathan tersenyum sendiri. Nathan, aku ini sedang bicara padamu. Kenapa kamu malah sama sekali tidak merespon aku? Sergah Lucy semakin kesal. Lus, kepala aku ini pusing sekali, aku sedang sakit malah kamu bawelin. Lagian kamu bertanya sangat banyak, aku bingung mau menjawab apa. Balas Nathan. Sudahlah jangan dibahas lagi, ini buruan kamu makan dan segera minum obatnya. Setelah Lucy mengalah tak ingin memperpanjang masalah. Nathan patuh, setelah itu dia merebahkan tubuhnya untuk istirahat. Mungkin karena efek obat juga Nathan menjadi sangat mengantuk. Lucy hanya meringis, saat ini Nathan seperti bayi yang lemah dan begitu manja.
Nat, aku lebih suka kamu yang judes dan mulut beracun daripada sakit begini, sama sekali tidak asyik, ucap Lucy. Tetapi Mason tidak merespon karena memang sudah berpindah ke alam mimpi. Lucy beranjak ke kamar tidurnya sendiri, tetapi setelah dia mapan tidur Lucy sulit sekali untuk memejamkan mata. Nanti kalau Mason haus atau butuh apa-apa bagaimana? Duh, kenapa sih hatiku ini baik sekali? Menjadi orang yang tidak tegaan seperti aku terkadang juga bukan sesuatu yang menguntungkan. Gumam Lucy kembali ke kamar Mason lagi. Pemuda itu tidur dengan pulas, tetapi masih tampak kedinginan. Dia pun kembali ke kamar dan mengambil selimut miliknya kemudian menyelimuti Mason. Salah sendiri kamu yang ceroboh, Nat. Hanya orang dewasa bodoh yang mandi masih memakai pakaian. Astaga, apa masa kecilmu tidak bahagia? Gumam Lucy menahan tawa. Saat ini Lucy merasa seperti seorang ibu yang tengah merawat anak nakalnya. Dia jadi membayangkan jika nanti memiliki anak lelaki pasti akan sangat seru. Luz, aku haus. Gumam Mason. Bangunlah, ini sudah aku siapkan, bujuk Lucy. Dalam hati mendumel juga, karena saat susah yang diingat adalah dirinya bukannya Ayunda adik kecil yang dicintainya. Kamu masih di sini? Tanya Mason meriang. Ya iya kan, memangnya siapa lagi yang akan merawat kamu? Balas Lucy. Terima kasih ya, kamu sudah baik banget, ucap Mason lalu minum air putih segelas penuh. Kamu padahal sudah minum obat, tapi kok masih belum baikan ya? Gumam Lucy cemas. Semuanya enggak ada yang instan, butuh proses, jawab Mason santai. Lucy penasaran, dia pun menyentuh kening Mason perlahan. Kamu semakin panas, apakah aku kompres aja? Tanya Lucy serius. Luz, kamu berhasil membuat aku melupakan Ayunda. Tapi sekarang aku jadi jatuh cinta padamu, lalu aku harus bagaimana jika kamu juga tidak menyukaiku? Gumam Mason menatap Lucy. Seketika Lucy memerah wajahnya, Mason yang sakit masih saja terlihat tampan. Apalagi gombalan barusan berhasil membuat Lucy berdebar-debar. Kamu demam, omongan kamu ngacok. Kalau gitu aku ambilkan kompres dulu. Setelah Lucy kabur, Mason hanya tertawa lirih. Lelaki itu tahu jika Lucy salah tingkah. Tetapi kemudian kepala Mason sakit lagi, dia segera memejamkan mata agar tidak semakin pusing. Di sisi lain Lucy marah tapi juga bahagia, sampai-sampai dia tersenyum sendiri seperti orang gila. Dasar Mason bodoh. Aku kan juga perempuan biasa, kalau dia begitu terus aku bisa baper. Gumam Lucy. Lucy membawa baskom kecil dan handuk kompres. Seperti sebuah keajaiban tadi dia tiba-tiba kepikiran membeli obat dan hal-hal untuk kesehatan. Padahal selama ini dia sendiri tidak bisa menjaga diri dengan baik. Tetapi saat ingin meletakkan kompres pada kening Mason, lelaki itu sudah tertidur pulas. Kamu memang tampan, Mason. Tapi sayang kisah cintamu sangat tragis, bukannya aku juga senasib ya? Tawa Lucy dalam hati. Lucy tidak tega membiarkan Mason sendiri, tetapi jika duduk terus dia juga mulai mengantuk. Secara perlahan Lucy tidak bisa menjaga matanya, dia lalu tertidur di samping Mason tanpa sadar.